Sobat Viral, Richard Ricardo kembali hadir di Jurnal Viral. Happy Merry Christmas ya buat yang merayakan. Selamat merayakan Hari Raya Natal. Yang pasti hari ini spesial, bintang tamunya juga merayakan Natal juga. Langsung aja kita kenalin ya. Ini dia Ryan Pono. Bung Ryan. Apa kabar? Apa kabar, bro? Sehat, baik. Nyangkut ya. nih. Nyangkut. Tujuannya datang ke sini pastinya kita mau ngobrol-ngobrol nih seputar Natal. Ya. Karena dirimu merayakan Natal juga. Natal di mana? Natal di Jakarta. Jakarta aja. Di Jakarta aja dulu. Bersama keluarga. Iya. Tapi kalau mungkin orang taunya kan Ryan Pono ini kan dulunya duo Pasto. Iya. Mungkin belum banyak yang tahu mengenai keluarga. Jadi dirimu ini udah punya anak berapa sih sekarang? Istri satu. Iya pasti dong, satu dong, jangan banyak-banyak Pak. Dari pernikahan tahun 2012 itu sudah menghasilkan 3 anak laki-laki yang luar biasa. Wow, 3 anak ya, Iya. 3 jagoan. Iya. Yang sekarang berarti udah ada yang SMP dong ya? Oh enggak. SD semua? Yang pertama itu 9 tahun, Iya, kelas 3 oke. SD. Yang kedua itu 7 tahun, kelas 1 SD. Yang ketiga itu 3 tahun. Repotnya tuh Pak. Lagi lucu-lucunya. Lagi lucu-lucunya ya. Lagi ngesel-ngeselinnya lah. Iya tiap pagi pasti kan sekolah. Itu kan Waduh. jaraknya 2 tahun, 3 tahun kan? 2 tahun, 4 tahun, iya. Iya. Apalagi kalau pagi-pagi sekolah tuh. Gue mau pulang jam berapa aja, mau tidur jam berapa ya, pasti jam 6 Kebangun udah pagi, setengah ya. 6 gitu. Tapi itu seninya kan jadi seorang Itu, ayah. yes. Biasanya tradisi Natal ngapain sih kalau sama keluarga dari tahun ke tahun? Dari tahun ke tahun itu setelah bokap nggak ada ya, bokap gue kan passed away itu tahun 2018. Setelah bokap nggak ada itu memang ritualnya tuh selalu 25 Desembernya itu open house di rumah gue gitu. Jadi semua keluarga, Kumpul. circle keluarga Pono itu kumpul kita pasti. Di rumahnya Karayan. Iya. Terus after itu ada liburan kemana gitu tradisi misalkan setelah itu tahun barunya? Biasanya tuh setelah itu tuh 27 tuh biasanya liburan. Kalau misalnya tahun baru gua ada manggung ya berarti kerja. Gitu. Tapi apa yang membedakan seorang Ryan Pono sebelum dan setelah menikah? Pasti beda banget dong. Yang pasti beda banget ya secara tanggung jawab ya, Benar, pasti. benar. Responsible-nya sebagai suami, sebagai ayah dan sebagai anak laki-laki pertama juga. Jadi cukup, walaupun sebenarnya nggak sepenuhnya beban gue, tapi gue cukup mengambil peran untuk bisa ngurusin banyak hal, ngurusin semuanya lah. Oke. Gitu. Jadi ya lumayan sandwich juga. Tapi dari yang awal berkarir Pasto tuh tahun berapa Pasto? Pasto itu, wah kalau ngomongin Pasto panjang nih. Jadi awal Pasto itu sebenarnya 2002. Lebih lama lagi ya, berarti Iya. setelah berkarir 10 tahun, 2012 menikah. Yes, Gitu. betul. Ya kalau misalnya ngomongin Pasto, memang kalau kita waktu tahun lalu juga kan kita ngundang Melto juga kan. Iya, Memang iya. dia bercerita Pasto itu kan berganti-ganti personil kan. Tapi awalnya yang menemukan tuh adalah almarhum Bung Glenn Fredly. Bukan juga. Tapi- Awalnya tuh dulu ada satu figur besar di industri namanya Bung Kris Patikawa. Oh iya tahu. Ya, Bung Kris Patikawa TVRI. ini kan foundernya Asia Bagus ya. Betul. Iya, zaman KD, zaman Benar, Rio Ferdinand benar. dulu mereka yang ngumpulin kita. Ada Gitu. berapa orang sih Pasto dulu? 4 orang. 4 orang ya. Bahkan Melto tuh bukan personil awal. Jadi yang benar-benar awal itu gua sama 3 orang lain. Nah, yang 3 orang tuh kemana sekarang? Sekarang ada yang masih nyanyi, ada yang udah aktif jadi vocal coach juga, ada yang ya lumayan mencar-mencar sih, ada yang masih Tapi reguler kalian juga. tuh terbentuk dari ini juga dari talent search juga. Enggak, Emang ditemukannya sama Bung Kris. ditemukan. Jadi waktu itu kalau lo pernah tahu ada Antero Boys, Judika. Waktu itu Judika dan teman-teman itu keluar dari manajemen Antero Bagus, ganti nama jadi Penta Boys kan. Nah, kita itu sebenarnya untuk mengisi kekosongan grup waktu itu. oke. Jadi namanya Antero Black. Antara Black karena dia Gitu, timur semua. karena timur semua. Oke. Setelah itu kita ketemu Glenn 2002 itu sekitar 2003 kita ketemu Glenn dan Glenn engage kita untuk ikut manajemen dia. Akhirnya ganti nama tuh. Jadi Pasto. Pasto lah di situ pertama kali Pastonya. Yes, Pasto dengan Z masih ya. Omong dengan Z. Masih Pasto. Ya. Yes. Setelah ganti nama dari Z ke S jadi Pasto pas Bunda Maya. Itu gue lupa deh kayaknya pas Bunda Maya atau pas bertiga gitu. Oke. Sekitar 2000. Pokoknya kita rilis album pertama yang berempat itu 2007. Setelah 2007 malah mencar-mencar, akhirnya 2009
2008 tuh kalau nggak salah. Oh yang mana? Player. Lagu Player. Itu yang berdua berarti Itu ya? berdua waktu itu lagunya Flatovu kan. Setelah itu baru ketemu Bunda Maya. Oke. Oh justru Player tuh sebelumnya ya? sebelum Bunda. Sebelum Bunda, jadi pas Bunda itu yang justru yang hits makernya ini nih, Aku Pasti Kembali dan juga ada Tanya Hati juga di situ ya. Jujur Aku Tak Sanggup ya. Jujur Aku Tak Sanggup gitu. Itu kan di situ lagi pas personil berdua ini kan bung gitu. Lagi hype-hype-nya benar. Hype banget, melezit gitu kan. Iya. Jadwal sibuk di mana-mana, di semua TV, radio, apa semua lagu kalian diputar, hits asli. make. Jadi inilah jadi favoritnya untuk di request gitu kan. Iya. Itu waktu masa-masa itu berarti kalian lagi personil berdua ini apa namanya? Formasi berdua. Itu formasi yang ya sehari TV bisa 3 kali, itu ya job bisa 2 kali, 3 kali, terus bisa pindah dari kota ke kota ya sudah Di masa itu ya. sampai akhirnya memutuskan untuk masing-masing kembali itu setelah memutuskan untuk gue yang sebenarnya untuk memutuskan untuk keluar itu setelah ada satu single yang judulnya Teman Atau Kekasih. Oke. Itu udah sempat naik juga waktu itu, tapi gue memutuskan untuk keluar tuh tahun 2011 ya. Alasannya Itu. alasannya itu tak mau dibongkar. Ya alasannya klasik lah. Klasik Maksudnya ya, oke. daripada kita nggak temenan gitu, lebih baik secara profesional yang di Tapi uniknya nih Sobat Viral ya, para personel Pasto ini rata-rata jadi vocal coach ya. Termasuk Kamelto, Karayan ini vocal coach di ajang-ajang kompetisi justru ya. Iya, bukan sebenarnya ada perbedaan antara vocal coach sama vocal director ya. Kalau kalian? Kalau Melto DNA-nya lebih ke vocal coach. Oke. Kalau gue lebih ke vocal director, mengarahkan vokal bukan melatih. Oh oke, mengarahkan. Gitu. Tapi yang gue lihat juga jadi juri-juri juga di berbagai kompetisi kan. Iya. Gitu pada akhirnya. Iya. Karena dibilang senior ya kan. Umur nggak bohong ya Bung? Enggak juga. Tapi ini ada single baru nih akhirnya setelah sekian lama bersolo karir. Ya. Kok baru rilis akhir tahun 2024? Kenapa? Sebenarnya karena banyak persiapan gitu dan banyak banyak persiapan dan juga kerjaan-kerjaan yang cukup mengganggu konsentrasi ya, mengganggu fokus. Akhirnya ketemu lagi iramanya, rhyme-nya itu ketemu lagi di bulan September gitu. Ini single atau mau bikin album? Ini single yang nanti akan masuk dalam album. Oke, jadi ini baru satu single dulu. Iya. Dan judulnya adalah Being With You. Nah, Being With You. Kenapa temanya tuh Inggris gitu, British? Ini experience pertama gue merilis lagu bahasa Inggris gitu ya. Kenapa gue pengen rilis dalam berbahasa Inggris? Karena lagu ini tuh punya sisi romantisme yang kuat gitu. Ciptaan lo sendiri? Ciptaan sendiri. Oke. Jadi kayaknya menyampaikan sesuatu dalam bahasa Inggris itu Lebih romantis. dalam kesederhanaannya pun terasa lebih deep dan lebih romantis gitu. Oke, pengalaman pribadi Pak? Hah? Pengalaman pribadi. Tapi ngomongin singlenya Being With You ini ada beberapa ucapan dan juga komentar dari para musisi-musisi tanah air. Check it out. Sedap, ini sedap ini barang ini. I love the song. Keren sekali. Love Bu. I could never feel enough. Sedap banget ini lagu ya, Being With You, Ryan Pono. Somehow lagunya tuh lagu baru, cuman membawa saya nostalgia atau gak sih? Karena stylenya, soundnya, vibesnya itu kayak 80s, 90s, dan early 2000 R&B. Vibesnya kayak bener-bener kayak lagu bule sih. Ya karena ini aku tahu lagu Mas Ryan ya, tapi kalau orang nggak tahu mungkin itu kayak vibesnya lagu bule, itu keren sekali. Anjir, gila. Ini kalau gue nggak tahu nih Ryan Pono ini gue bisa ngiranya orang luar negeri nih. Asli. Wow. Ya, aku suka melodi chorusnya, dari pre-chorus aku udah suka sih. Chorusnya juga apalagi nyangkut banget. Kayak 2 kali muter chorus, yang ketiga kalinya aku udah ikut nyanyi gitu. Nyangkut soalnya nadanya tuh mudah diterima. Berasa nostalgia ya, melodinya di atas chord-chord yang sulit itu, Bung Ryan bisa membuat itu terdengar enak. Kalau aku sih lagunya romantis sekali, sangat liriknya romantis, liriknya romantis. Terus karena milihnya tuh nuansanya 90s gitu, jadi makin romantis lagi, makin hangat lagi. Cakep banget Ryan, ini tuh gue ngerasa ya kayak gue tuh siap buat jadi mempelai, asik. Jadi kalau gue kawin lagi nih sama orang yang sama ya, gue pengen jalan di aisle-nya tuh pakai lagu ini. Kayak
lo tau gak sih vibesnya tuh kayak lagi Disney, lagi diputar-putar sama pangerannya gitu loh. Juga liriknya sangat-sangat puitis dan sangat-sangat ya untuk orang jatuh cinta ya best ya. Solo gitarnya, suara elektrik pianonya top banget. Keren banget Yan, keren banget Ryan, serius. Pokoknya ini lagu manis banget. Ini lagu kayaknya bakal jadi yang akan meramaikan konten-konten karena cocok banget nih konten-konten romantis, bro. Manis banget loh. Nadanya manis banget. Sedap. Ini sedap ini barang ini. I love the song. Keren sekali. Love Bu. Itu dia komentarnya, love Bung, katanya keren. Thank you, itu sahabat-sahabat gua. Itu sahabat-sahabat Thank you. musisi ya. Yes. Dari mereka mendengarkan lagu tadi kan langsung nyangkut gitu, langsung ngena di hati gitu. Memang kalau dibikin dari hati gitu ya. Biasanya gitu Bisa ya, langsung gitu relate ya. Langsung relate ya. Nah nanti berarti ini ada lanjutannya di single kedua nggak? Nyambung nggak sih ke single keduanya? Ini belum tahu ya, belum tahu. Cuman pengen sih kalau misalnya ternyata lagu ini cukup diminati gitu ceritanya. Gue mungkin pengen merilis dalam bahasa Indonesia mungkin. Yang tapi ini. masih wacana yang ini. Tapi masih wacana. Kenapa judulnya Being With You? Being With You karena lagunya ini bercerita tentang bagaimana seseorang gitu bisa membawa warna yang begitu luar biasa dalam hidup gue lah gitu. Ya artinya bisa keluarga, bisa sahabat, bisa orang tua, bisa siapapun. Karena lagu ini gue bikin sebenarnya di dalam kegalauan dalam arti insecurity mengenai karir, mengenai kehidupan musik gitu ya. Akhirnya gue saking mikirin itu sampai gue lupa bahwa sebenarnya ada banyak hal yang patut gue embrace gitu, gue syukuri gitu. Dan sebenarnya ini adalah output dari rasa syukur gue, rasa terima kasih gue buat semua orang yang sampai hari ini masih mengapresiasi karya gue gitu. Iya benar-benar. Dan ini juga apresiasi buat orang-orang sekitar juga ya. Karena lagu ini terinspirasi dari mereka-mereka juga yang lo sayang, yang lo cinta gitu ya. Sehingga keluarlah singlenya Being With You ini. Dan ini udah rilis dari tanggal berapa kemarin ya? 6 Desember. 6 Desember berarti belum mau 1 bulan ya. Semoga lagu ini terus naik di platform-platform musik Indonesia. Amin. Dan juga banyak di request di radio-radio. Dan pasti kalau misalkan musisi senior kan karyanya nggak pernah habis ya. Kita tunggu karya-karya berikutnya. Siap. Yang pastinya dari Being With You ada lagi. Tapi ini kalau untuk solo pertama ya? Oh enggak. Gue udah rilis album solo pertama itu di 2023 awal. Oh yang kemarin tahun lalu ya? Tahun lalu, yang judulnya 40. Oh iya benar 40, karena umur 40. Iya benar. Gue lupa deh sempat cerita ya benar. Nah itu berarti album ya? Itu album. Berarti ini album solo perdana. Ini on the way album kedua lah. Ya gitu. Mau menuju album kedua dengan single yang ini ya, Being With You ini. Tapi kalau misalkan Sobat Viral ya, kita kalau misalkan ngeliat sosok Ryan Pono, tak lepas kayak dari foto-foto yang mau kita tampilkan ya. Jadi ini ada kalau kemarin kan lu di Music for Us ada Cilandak Cipta Lagu Mendadak. Kalau di sini ada Describe Me. Jadi harus mendeskripsikan foto-foto ini ya. Gue nggak suka nih. Enggak dong, ini foto-foto sekitar lo aja. Jadi what do you think about foto tersebut ya? Oke. Describe me foto yang pertama. Nah, ini Melto. What do you think tentang Melto? Teman seperjuangan. Berapa lama dulu bersama Melto? Dari awal? Enggak, sama Melto masuk Pasto itu 2006 ya kayaknya. Sampai 2006 akhirnya? Sampai 2010 itu 2011. Oke, kurang lebih 5 tahun ya. 5-6 tahun lah ya. Iya. Itu tentang Melto. Lalu foto berikutnya. Check it out. Cantik banget ini Bunda Maya ya. Kayak Barbie banget loh. Oh ya, lagi muda-mudanya. Lagi muda-mudanya. Foto kapan nih? Baru ya? Oh ya, ini juri idol. Ya benar, juri idol. Semakin berumur semakin cantik Bunda Maya ya. Ini salah satu figur guru lah buat gue. Dan salah satu juga inspirasi karena buat gue nih Bunda Maya ini adalah salah satu musisi wanita paling tokcer di Indonesia lah. Jadi gue banyak belajar dari Bunda. Dulu waktu di hire sama Bunda tuh pas tuh di approach tahun berapa? 2009 kayaknya 2009. Karena waktu itu Bunda itu masih di Sony Music kan ya. Terus memang dia meng-engage kita, terus akhirnya cuma labelnya tetap Sony Music waktu itu gitu. Jadi tapi beliau produsernya gitu.
Dan sukses meledak waktu itu Meledak. ya di tangannya Bunda Maya. Meletup. Meletup ya kan. Foto berikutnya, check it out. Nah ini trio apa namanya kalau dipanggilnya Trio apa LTZ ya? LTZ ya, Lyodra, Tiara, Ziva, yang dimana ini dicintai banyak orang dan juga tentunya dipinang oleh Yovie Widianto yang Ya. akhirnya lagunya meledak ya. Ya. Dan ini kan dirimu vokal directornya. Vokal director. Bagaimana waktu zamannya mereka di Idol itu seperti apa sih? Pokoknya melihat mereka nih ya sekarang ya. Gue baru bener-bener sadar bahwa bakat itu bisa membawa orang tuh setinggi-tingginya gitu. Dan mereka lagi tinggi-tingginya sekarang ya. Gue ketemu mereka waktu itu ngedirect vokal mereka di boleh sebut namanya gak sih? Boleh dong. Di Idol gitu ya. Ya kan siapa yang tahu waktu itu ya seorang Tiara, Lyodra, Ziva mau jadi seperti hari ini gitu. Betul. Tapi yang gue tahu waktu itu mereka memang udah punya bakat yang extraordinary gitu. Jadi bisa dibilang bukan ngelatih sih tapi lebih kolaborasi gue sama mereka. Karena bakat itu udah ada. Yes, justru mereka kasih energi banyak ke gue Betul, untuk betul, gue bisa betul. terus berkarir, bisa terus refresh gitu. Kebayang gak sih mereka waktu itu masuk Idol kan masih belasan tahun ya? Asli. Masih kecil-kecil Asli gitu. masih SMA kali ya. Iya benar. Lo ngerasa kayak nganggapnya bukan anak nganggapnya bukan adik anak kali ya. Kayak ponakan Ponakan kali gitu ya. Karena kebetulan Ziva itu gue kenal baik sama orang tuanya Oke. gitu. Karena Ziva ini kan juga Ambon kan. Gitu. Jadi ya gue tau Ziva dari kecil. Aduh kalau ada di Instagram gue tuh foto gue pernah gue lagi manggung terus Ziva nonton dia minta foto sama gue masih kecil banget. Magnolia tuh Iya. marganya Magnolia ya. Bukan Eh, marganya tuh. Aduh apa ya? Lupa gue. dari bokapnya ya? Dari bokapnya kayaknya ya. Oke. Terus Ziva berarti udah ini. Kalau expect gak tuh dua orang Tiara sama Lyodra tiba-tiba boom juga jadi juara? Karena rata-rata di idolnya mereka semua terkenal deh. Iya gak sih? Di idol angkatan mereka semua meledak. Idol berapa itu ya? Idol 9 ya? 9, betul. Idol 9 itu ya itu anomali sih. Ya. Semua yang gue proyeksikan semuanya jadi. Jadi ya. Jadi sesuai feeling gue juga memang sih karena mereka packagingnya luar biasa banget, suaranya keren-keren banget, karakter suaranya kuat, terus cantik-cantik kan, Bener. kelar tuh, Paket lengkap. kelar. Iya kan. Makanya banyak banget yang namanya muncul setelah idolnya mereka ya. Ya, dan gue rasa mungkin ini adalah pencapaian idol terbaik di seluruh dunia. Betul. Ya. Di Idol 9 ya. Ya. Betul. Dan sekarang Idol lagi jalan lagi ya Idol 13 ya. Iya. Idol Luar 13. biasa. Bapak nggak ngedirect lagi, Pak? Lagi enggak nih. Lagi enggak. Lagi fokus dulu di Lagi single mau sama fokus, album ya. 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 Oke, ada lagi foto berikutnya? Kita lihat. Cekidot. Iya. Nah, Jaketnya sama lagi. sama jaketnya. Ini keluarga Keluarga tercinta, gue. keluarga Cemara. yes. Karena ada foto Natal. Ini energi gue yang paling besar untuk menjalankan kehidupan, menjalankan tanggung jawab dan mereka nih ditukar sama apapun nih, gue nggak mau. Sekalipun ditukar sama fame and fortune atau apapun gitu, Iya. gue tetap memilih mereka sih. Kayaknya. Nyangka nggak sih dapat 3 anak cowok? Nggak nyangka Nggak ya. nyangka ya. Terus tiga-tiganya kayak gue nggak bisa diem. Bener, aktif banget. Aduh, nggak nyangka tapi ya. Puji Tuhan pinter-pinter, mungkin kayak mamanya ya, pinter akademis gitu Oke. ya. Secara gue kecil nggak suka sekolah kan. Ya, gue bersyukur. Bersyukur ya. banget. Diarahkan nggak sih mereka ntar ke depannya mau kayak bapaknya, mau kayak mamahnya atau natural aja gitu? Go with Ya the flow pasti aja. mereka punya bakat musik yang kuat. Oh, udah kelihatan. Udah kelihatan Oke. banget. Dan gue yakin kalau bakat musik itu tanpa diarahkan dia akan menggeliat gitu loh. Justru yang gue arahin gimana caranya supaya nggak terlalu berat ke sana tapi tetap sekolah, Balance ya. tetap belajar. Oke. Balance. Tapi tetap gue lesin musik sih. Tetap ya. Tapi sebelum kita ke foto berikutnya, arti keluarga buat Ryan Pono apa sih? Keluarga adalah energi terbesar gue untuk menjalankan kehidupan. Gitu. energi terbesar Iya. ya untuk menjalani kehidupan. Yes. Oke. Bagus. Satu lagi foto nih. Kita lihat ya. Check it out. Ya. Your mom? Ini my mom. Iya. My only mom. Gitu ya, ibu yang jadi bokap gue kan meninggal tahun 2018. Bokap gue tuh asli merantau dari NTT ke Jakarta. Kehidupannya keras. Jadi bokap gue tuh mengajarkan banyak mengenai bagaimana menjadi laki-laki, bagaimana bertanggung jawab. Tapi ibu gue nih, mama gue nih, satu-satunya orang yang mengajarkan gue mengenai kesabaran, mencintai keluarga,
dan arti kasih yang sesungguhnya gitu. Nyokap gue ini orangnya sabar banget bro. Jadi sabar itu nurun gak ke seorang Ryan Pono? Mungkin bukan sabar bukan sabar yang gue orangnya nggak sabaran, tapi gue punya Rasa endurance yang besar untuk mengejar sesuatu gitu. Jadi nggak nggak cepet menyerah gitu. Jadi mungkin output yang gue dapat itu kali ya. Jadi nyokap gue hari ini kemarin bulan November baru ulang tahun ke 71 tahun. Happy birthday Mama. Happy birthday Mami. Sehat, panjang umur, Tuhan berkati ya. Selain keluarga inti gue pastinya masih banyak banget hal yang mau gue lakukan buat nyokap gitu. Mau gue berikan, mau gue bikin gitu. Mudah-mudahan Mama punya dikasih Tuhan umur panjang untuk bisa melihat gue menjadi lebih diberkati dari hari ini. Amin. Jadi Ryan Pono itu ada anak pertama dari berapa bersaudara? Anak kedua. Oh, anak kedua dari 4 bersaudara. Dari 4 bersaudara. Tapi gue anak laki paling besar ya, kakak gue perempuan. Oh, jadi anak laki satu-satunya di Enggak, keluarga? jadi cewek kakak gue, adek gue cowok, yang paling kecil cewek. Jadi cowok pertama yang paling besar ya, di Indonesia Timur kan ada kecenderungan gitu ya. Oh, iya, anak cowok paling besar gitu. Terus yang 3 tuh di mana, Jakarta semua? Di Jakarta semua. Yang besar itu sudah menikah, anaknya juga udah 2, udah besar-besar. Gue terus adek gue di Jakarta juga. Udah menikah juga? Udah menikah juga. Terus yang bungsu? Yang bungsu belum menikah, masih tinggal sama nyokap. Nah, coba mumpung di momen Natal ini kan, coba apa yang mau sampaikan buat mama, buat your siblings ya kan, silakan di kamera. Momennya momen Natal kan, di hari Natal 2025 ini, apa yang ingin disampaikan oleh Ryan Pono kepada keluarga tercinta, adik-adik, kakak-kakak dan juga your moms? Buat keluargaku, buat mama, buat istri, anak-anak, buat adik kakak gitu. Mereka tahu kalau gue nih orang yang cukup demen ngobrol lah, demen menyampaikan sesuatu. Tapi yang gue mau bilang sekarang mungkin sesuatu yang belum pernah gue sampaikan, bahwa gini, sebenarnya kalau ditanya gue lebih mendahulukan mana antara kepentingan gue sama kepentingan mereka. Jujur nih, Tuhan tahu ya, gue mendahulukan kepentingan mereka. Keluarga is number one ya. Jadi kesenangan gue sering kali gue kesampingkan. Mungkin dengan Ryan Pono yang hari ini harusnya gue lebih memiliki banyak hal gitu. Tapi karena gue nggak suka menikmati segala sesuatu sendiri, jadi gue senangnya dibagi gitu. Jadi gue menyampaikan ini bukan untuk dapat kredit, bukan untuk dibilang, bukan untuk mengharapkan kata-kata terima kasih, enggak. Tapi kalian harus tahu bahwa keluarga kita yang solid itu jadi energi gue salah satunya. Jadi gue nggak perlu tuh apapun di luar yang gimana, tapi keluarga nggak solid tuh, waduh, gue bisa kehilangan konsentrasi berkarya, bisa segala macem gitu. Yang penting keluarga dulu solid ya. Ketika keluarga solid, berkarya tuh juga akan lebih dapat energinya, lebih lancar, lebih termotivasi, lebih semangat lagi gitu ya. Itulah arti keluarga bagi Ryan Pono. Tapi kedepannya mau ngapain lagi nih seorang Ryan Pono? Kan Mas tadi dibilang masih banyak yang ingin dicapai, diraih di umur 41 sekarang kan? Iya. On the way 42 ya, Januari besok ya. Kan? Masih banyak banget hal pencapaian-pencapaian yang gue rindukan gitu. Mudah-mudahan Ryan Pono bisa melahirkan lagi banyak hits baru gitu. Terus gue bisa punya apa namanya ya, punya karya, punya bobot gitu. Punya bobot yang lebih besar untuk bisa berkontribusi sama industri ini. Industri musik tanah air ya. Musik. Tapi yang gue dengar juga katanya sekarang ada kayak bikin manajemen gitu, apa gitu. Kayak mau memanage artis baru apa gimana gitu. Jadi sekarang itu label di mana gue bernaung, namanya Semesta Records ini adalah label yang gue dan sahabat gue Rian The Massive, kita bangun label ini dari 2021 gitu. Jadi kita udah belajar bikin label sendiri lah gitu. Rian kan ada The Massive-nya dengan labelnya. Kemudian dia mengajak gue untuk menjadi co-founder untuk bikin label Semesta Records ini, dan tahun ini puji Tuhan dapat kesempatan untuk ekspansi. Jadi bukan hanya records label, tapi kita udah memulai beberapa entitas baru, jadi 360
Ada creative house, ada media juga. Semua lengkap di situ ya. Yes, gitu. Jadi pelan-pelan juga konsentrasinya mulai Terbagi. tercurah untuk membangun brand Semesta ini. Oke, Semesta Record ya, yang dimana ekspektasi kedepannya Semesta Record ini harapannya seperti apa kedepannya? Ya, Selain punya artis-artis yang bagus ya. Punya artis-artis yang bisa jadi lokomotif yang kenceng banget gitu. Mudah-mudahan bisa juga berkontribusi untuk musik Indonesia supaya musik Indonesia ini jauh dari penyeragaman lah. Oke. Yang lagi hits ini diikutin semua gitu. Bisa jadi trendsetter gitu. Betul ya. Dan bisa menyatukan ya. Yes. Bersatu padu dengan musik-musik Indonesia. Yes, amin. Dan terutama Ryan Pono kan mewakili Indonesia Timur kan. Apa yang ingin disampaikan buat Indonesia Timur? Buat saudara-saudara, adik-adik gua, anak-anak Nusa Hitam. Nusa Hitam. Jadi Nusa Hitam itu adalah istilah baru untuk Indonesia Timur, tapi fokusnya adalah Papua, Maluku, NTT. Mudah-mudahan kalian semakin punya banyak kesempatan untuk bisa berkarya dan karya kalian bisa membawa kalian keluar dari tanah masing-masing menuju ke Jakarta dan bersaing. Yeah, Ryan Pono, thank you so much Thank for you, coming. bro. Happy Merry Christmas and Thank Happy you. New Year sesaat Thank you. lagi ya kan. Happy holiday ya. Happy Holiday. Dan Sobat Viral juga terima kasih sudah menyaksikan Jura Viral hari ini. Dan jangan lupa ya untuk selalu nonton Jura Viral di Transvision di seluruh channel 333. Dan juga nonton kita di YouTube kita di Transvision Official di seluruh channel YouTube juga ya kan. Di aplikasi Cupmu download ya, cuma buat kamu. Jadi everywhere, anywhere bisa nonton Jura Viral dan juga program-program Transvision lainnya. Jangan lupa tetap saksikan kami di Jura Viral setiap hari Senin jam 2 siang. See you next episode. Bye-bye. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bye. Happy holiday. Happy holiday.